Selamat datang kembali di ibadah CDC Online Service. Senang berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang sedang di rumah dan dimanapun Anda berada, untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan, dan bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang minggu ini. Mari kita siapkan hati dan catatan, sehingga kita bisa terima pesan Tuhan yang spesial untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Terima kasih, kami merasakan sukacita penuh selama 1 minggu ini. Kami bisa berkumpul lagi, kami bisa memuji menyembahmu pada hari ini. Terpujilah namamu Bapa, kami percaya dari awal, pertengahan, hingga akhir dari kebaktian ini Engkau sertai. Dan kami memulai ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Shalom, happy Sunday CDC Family. Kita hari ini bersyukur boleh berkumpul lagi walaupun secara online, tapi Tuhan tetap menyertai kita, amin. Kita mau nyatakan Tuhan, Kau Allah yang ajaib Tuhan. Mari siapkan hati kita, kita memuji Tuhan kita. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Yes Tuhan, Kaulah yang luar biasa Tuhan. Sungguh tak terbayang setiap kebesaran-Mu Yesus. Mari nyatakan dengan iman, tak terbayang kebesaran-Mu. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Engkau, Kau yang layak ditinggikan. Mari nyatakan, sungguh ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Yes, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Bapa. Yes Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan saat ini. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami untuk-Mu Tuhan. Ajar kami untuk percaya kepadamu Yesus. Mari sama-sama kita mau menyatakan dengan iman lagu ini. Mungkin saat ini kita merasa, Tuhan rencana kami kok gak sesuai sama rencananya Tuhan. Kenapa Tuhan bawa kami sampai saat ini Tuhan? Kami gak ngerti apa maunya Tuhan. Tapi mari kita belajar, kita mau berjalan bersama Tuhan. Mari kita mau percaya semua rencana kita, mau taruhkan semua rencana kita di atas, di bawah rencananya Tuhan. Yes Tuhan, semua kehendak-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami Tuhan. Mari katakan, Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. All I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence I am whole.
want to be with you. In your presence I am whole. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe, Lord, I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini dengan iman, dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Ini yang terbaik Tuhan untuk Engkau Bapa. Ini hati kami Yesus. I offer you my life. Lord, I offer you my life. All I am. Yes. All to you. Lord, I want to be with you. In your presence I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence I am whole. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. Even when the storm is raging, your word guides my heart. Even when it's hard to sing out, I will lift your name up high. Now that every chain is broken and my heart has been set free, I will trust in you. I will trust, Lord. I will trust in you. Oh, I believe, Lord. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe, Lord. I believe.
berjalan bersamamu Yesus. Yes Tuhan, ini rencana kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Yes Jesus, you were there in all my struggles. Lord, I trust in you. Sing Lord, I trust. Lord, I trust in you. Lord, I trust. Lord, I trust in you. 'Cause I believe in you, Jesus. I believe in you, Lord Jesus. Oh, ini hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan kita. Kita rasakan hadirat-Nya Tuhan. Mari taruh hati kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Yes Jesus. Oh, I believe in you Jesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini hati kami Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau yang layak ditinggikan Tuhan, Kau Raja di atas segala raja. Namamu ajaib, kuasa-Mu yang terlebih besar Tuhan. Oh, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, sembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya Lord. Ini hati kami Tuhan, kami percaya padamu. Haleluya, haleluya, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita mau naikkan lagu ini, menaikkan dengan iman kami Tuhan. I believe in you Lord. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. Sing, I believe, Lord. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. Sing, Lord, I trust. Lord, I trust in you. Lord, I trust. Lord, I trust in you. Yes Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hadirat-Mu Tuhan yang kami boleh rasakan saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menaruhkan setiap kepercayaan kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan.
bahwa skenario-Mu Tuhan jauh lebih baik Tuhan daripada kami yang punya rencana Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami untuk percaya lebih lagi. Ingatkan kami Tuhan. Hati kami, pikiran kami mau taruhkan di dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam rencana-Mu ya Yesus Tuhan. Sungguh terima kasih Bapa kalau saat ini kami boleh menyembah-Mu Tuhan bersama-sama. Boleh menyatukan hati kami Tuhan. Saat ini Bapa kami mau siapkan juga hati kami untuk mendengarkan Tuhan setiap firman-Mu Bapa. Mari Engkau Allah yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Persiapkan hamba-Mu Tuhan melalui setiap apapun yang akan dibagikan. Dan kami percaya ini semua dari Engkau. Ini semua kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bentuk hati kami, ubahkan hati kami, ubahkan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu, persiapkan hamba-Mu saat ini untuk menyampaikan setiap firman-Mu, setiap isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan ke depan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Suara saya jelas? Suara saya cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Ya, jelas, Bu. Ya, terima kasih. Oke, firman Tuhan hari ini saya akan membagikan. Hari ini adalah ibadah spesial ya Bapak Ibu. Ini adalah ulang tahun CDC yang pertama. Kita langsung aja slide-nya. Minta tolong Oci. Ya, tema yang hari ini akan saya bagikan adalah unshakable community. Jadi kalau kita tahu gereja adalah isinya adalah orang-orang yang mengenal Yesus, orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Makanya saya hari ini rindu di 1 tahun usia CDC berdiri, saya ingin membagikan tentang unshakable community. Ya, next slide. Tanpa terasa kita sudah berusia 1 tahun. Dan 1 tahun di masa-masa mulai dari Maret tahun 2020 sampai hari ini Maret 2021 adalah 1 tahun yang tidak mudah kita lewati. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan hari ini nanti ada spesial acara yaitu kuis yang akan ada beberapa pertanyaan. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul menyimak apa yang akan saya khotbahkan hari ini ya. Dengerin, nanti pada bisa jawab kuisnya. Oke, next slide. Ayat yang saya pakai hari ini untuk kenapa kita harus menjadi community yang unshakable atau unshakable community, kita ambil dari Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose bahwa kita harus bertekun dalam iman supaya kita tidak tergoncangkan, tidak bergoncang. Jadi jangan mau kita digeser dari pengharapan kita kepada Injil. Kita tahu Injil adalah berita tentang Yesus. Next slide. Di Lukas 2 ayat 25 dan 26, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi di ayat ini menjelaskan bahwa memang akan terjadi goncangan. Jadi kita rasanya udah pada tahu ya,
teman-teman semua jemaat maupun kita sendiri di dalam 2 tahun terakhir ini rasanya udah ngerasa ada goncangan di seluruh dunia. Dan luar biasanya CDC berdiri 1 tahun yang lalu di tengah-tengah di saat goncangan sedang terjadi. Itulah amazingnya. Jadi goncangan menggoncangan, rencana Tuhan juga tetap rencana Tuhan. Nggak ada yang bisa membatalkan rencana Tuhan. Jadi kita dengar selama masa pandemi ini, kematian dalam jumlah besar tiap hari terjadi di seluruh penjuru dunia. Bahkan goncangan ini akan terus berjalan Bapak Ibu. Gak selesai sampai di sini, kita nggak pernah tahu. Bahkan kita tahu goncangannya sudah terjadi mulai dari goncangan ekonomi, goncangan sosial, goncangan rohani, goncangan alam, banyak kali goncangan. Dan belum lama ada pula berita dari WHO di pusat di Jenewa, ada mulai varian baru muncul, namanya Delta Cron, hasil mutasi kombinasi varian Delta dan Omicron. Jadi sudah ditemukan di Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa. Rasanya kok berita selesai satu, muncul lagi. Lalu bagaimana kita tubuh Kristus? Siap nggak menghadapi goncangan serta tetap menjadi tubuh Kristus atau komunitas yang tidak tergoncangkan? Kita hari ini mau belajar dari pohon yang tahan goncangan. Next slide, kita lihat. Pohon apa itu? Ada satu pohon namanya redwood tree. Kita perhatikan akarnya. Gambar ini menceritakan akarnya pohon redwood. Pohon redwood tuh akarnya tuh sampai sesama pohonnya saling mengikat, akarnya saling berkaitan, saling melilit. Jadi nggak ada pohon redwood yang tumbuh sendirian. Pohon redwood itu sudah barang langka, sudah pohon purbakala. Nggak ada yang tumbuh sendirian. Perhatikan akarnya, baik di dalam tanah maupun di luar tanah selalu saling melilit. Itu ajaibnya pohon redwood. Dan pohon ini begitu kuat karena lilitannya satu sama lain. Jadi ini termasuk pohon yang tahan terhadap badai. Mereka jarang roboh. Dan pohon redwood ini adalah termasuk pohon purbakala yang sudah ada sejak 200.000 tahun yang lalu. Luar biasa ya. Yaitu sejak zamannya dinosaurus hidup. Nah, yang udah pernah nonton Jurassic Park, yang udah pernah nonton film-film Jurassic, dinosaurus itu kan binatangnya tinggi-tinggi ya. Nah, sekarang udah punah. Nah, zaman itu pohon redwood sudah ada, makanya pohonnya tinggi. Nah, kita lihat pohon redwood ini satu pohon umurnya bisa 2000 tahun. Sekarang udah hampir punah dan sudah dilindungi di Taman Nasional Redwood di California. Pohon ini hidup di tepi aliran sungai dan biasanya di sekitarnya tinggallah suku Indian di Amerika. Nah, tapi karena sudah hampir punah sekarang udah nggak boleh ditebang. Kayunya sangat bagus, kuat, tahan api, dan dipakai untuk rumahnya orang Indian. Pohon redwood terkenal menjadi pohon tertinggi di dunia. Kita lihat slide berikutnya. Tinggi dari pohon redwood rata-rata 91 meter. Tapi ada yang bisa mencapai 115,7 meter. Lihat di gambar ini dibandingkan dengan patung Liberty di New York. Patung Liberty di New York aja 93 meter. Dan kemudian menara jam Big Ben di London 96 meter. Sedangkan pohon redwood bisa sampai 115,7 meter. Dia adalah pohon yang tertinggi di dunia. Kita lihat slide berikutnya. Jadi balik lagi kita tadi belajar dari pohon redwood tree. Lalu komunitas yang tak tergoncangkan atau kita sebagai tubuh Kristus harus seperti apa? Supaya kita tak tergoncangkan di zaman yang sedang bergoncang. Karena sudah ada di Alkitab ya. Kita harus memiliki harus jadi radikal atau memiliki radix. Radix itu apa? Radix itu adalah akar yang ada di dasar yang membuat pohon redwood itu kuat. Kalau dasarnya kuat, seperti apapun pohonnya tidak akan roboh. Tapi kalau dasarnya nggak kuat, meskipun pohonnya besar dengan mudah akan roboh. Jadi dasar yang kuat ini artinya
berpikir dan bertindak sampai ke akar-akar. Akar apa? Firman Tuhan. Kita lihat, jadi kita harus betul-betul jadi orang Kristen yang kuat, memiliki dasar yang kuat, berada di komunitas yang mempelajari firman Tuhan. Dan kekristenan tidak bisa hidup sendirian, Bapak Ibu. Kekristenan harus seperti pohon redwood, saling melilit satu sama lain. Nah, makanya di slide berikutnya kita lihat ayatnya ada di Lukas 6 ayat 46 sampai 48. Firman Tuhan mengatakan, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun." Perhatikan, ini adalah ayat yang menceritakan bahwa, menjelaskan bahwa kalau kita kenal Tuhan Yesus, kita mengikut Kristus, kita membaca firman, tidak cukup. Kita harus melakukannya. Dan di sini dikatakan pada saat kita melakukan firman, sama dengan kita membangun rumah di dasar yang kuat atau kokoh di atas batu, disebutkan seperti itu. Slide berikutnya. Jadi kunci menjadi komunitas yang tidak tergoncangkan adalah mendengar dan melakukan firman. Gak ada cara lain. Kita mau menjadi komunitas yang tahan terhadap goncangan yang ada di saat ini, di zaman ini, kita harus rajin mendengar dan melakukan firman. Kemudian komunitas tadi saya sebutkan tidak sendirian, bersama teman-teman, bersama saudara-saudara seiman, menjadi komunitas yang radikal. Waduh, saya ngajarin jadi orang Kristen radikal. Bukan, nanti saya akan jelaskan. Dengan berpikir dan bertindak sampai ke akar-akarnya. Artinya apa radikal di sini? Radikal itu bukan melawan otoritas, bukan melawan pemerintah, bukan yang sekarang lagi isunya heboh ya, radikal di mana-mana, nggak boleh jadi orang yang radikal. Tapi radikal di dalam kekristenan maksudnya adalah kita betul-betul tidak boleh melanggar firman Tuhan. Jadi radikal di sini adalah radikal terhadap kebenaran tanpa kompromi. Nggak bisa kompromi dengan kesalahan. Tidak bisa kompromi dengan segala sesuatu yang lagi tren, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Paling gampang, kita warga negara Indonesia harus buat laporan SPT tahunan kan? Buatlah laporan SPT tahunan. Saya pun sudah selesai membuatnya. Jangan lupa ya, seluruh aset dilaporkan. Kalau enggak nanti mumpung ada pajak amnesti katanya. Nah, hal-hal seperti itu kita harus taat karena kita warga negara Indonesia. Jadi radikal kekristenan malah dipaksa harus taat sama pemerintah. Karena apa? Karena kita warga negara yang baik. Di ayat Alkitab pun mengatakan, taatlah kepada otoritasmu. Sebagai warga negara ya pada peraturan pemerintah. Sebagai anak terhadap orang tua, sebagai karyawan tentu terhadap atasan yang benar tentunya, segala sesuatu tidak melanggar firman Tuhan. Jadi tidak boleh mengandung unsur perpecahan, namanya radikal, tidak boleh ada perpecahan apapun, pemecah belah baik antar agama, antar suku, antar budaya, tidak boleh. Jadi orang Kristen radikal adalah orang yang berjalan di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Lalu bagaimana kita melakukannya? Firman Tuhan gak bisa sepotong, gak bisa sebagian, betul-betul harus seutuhnya. Kita lihat slide berikutnya. Hari ini saya bagikan ada tiga poin dalam komunitas yang tak tergoncangkan atau komunitas yang radikal. Di sisi kanan ada gambar segitiga. Jadi segitiga itu ilustrasi dari komunitas yang tak tergoncangkan, harus ada 3 unsur. Di puncak segitiga yaitu kita sebut up paling gampang.
Di sisi kiri ada in, di sisi kanan ada out. Jadi gampang ingetnya up, in, out. Up-nya itu apa? Up-nya itu adalah mengasihi Allah secara radikal, jangan separuh-separuh. Jadi harus mengikuti perintah yang utama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Kita semua udah hafal. Lalu di sisi kiri dasar segitiga, saling mengasihi sesama secara radikal. Jangan ada udang di balik rempeyek ya. Mengasihi ya mengasihi. Lalu itu adalah perintah yang baru. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita udah hafal. Yang ketiga, di sisi kanan segitiga adalah praktek amanat agung secara radikal. Jadi itu outnya, keluarnya. Jangan jadi orang malas. Jangan jadi orang yang diam aja di rumah. Tetapi mau diam di rumah, tapi kalau nelponin jiwa-jiwa ya nggak masalah. Jadi perintah amanat agung dari Tuhan Yesus sebagai Raja kita harus lakukan. Ingat, komunitas yang tak tergoncangkan atau komunitas radikal harus ada 3 komponen ini, up, in, dan out. Tentu ini kita bisa lakukan kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Kalau enggak, kita nggak akan mampu. Karena Roh Kudus akan menolong. Dan kita harus jadi orang Kristen yang taat. Karena kita harus taat kepada firman Tuhan. Slide berikutnya kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, mengasihi Allah secara radikal atau up-nya, itu adalah perintah yang utama. Saya akan bacakan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan ayat ini pelan-pelan Bapak Ibu. Bahwa Tuhan menghendaki kita ibadah itu harus sejati. Jangan ibadah pura-pura atau tidak sejati. Ibadah sejati itu ada komponennya. Komponennya apa? Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Jadi nggak bisa kita ibadah itu kita bilang kita mengasihi Tuhan. Hari Minggu kita ke gereja. Tetapi hari lain kita bermasalah di tempat pekerjaan. Entah korupsi lah, entah bikin laporan bodong lah, atau hari Minggu kita ngomong haleluya, tapi hari biasa kita ngomong berbohong. Kita bisa menyakiti hati orang lain, kita bisa melukai perasaan orang lain. Jadi mulut kita nggak bisa membedakan mana kalimat yang membangun, mana kalimat yang menyakiti. Nah, itulah orang yang tidak mempersembahkan tubuhnya sebagai bait Allah yang hidup. Yang namanya tubuh itu mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada mata, ada telinga, ada tangan, ada semuanya. Ada imajinasi, ada pikiran. Semuanya harus kudus Tuhan minta. Jangan ngikuti kompromi dengan dunia ini. Jadi kalau hari Minggu mata kita membaca firman Tuhan karena disuruh buka ayat, kita baca ayatnya. Hari lain kita lihat pornografi. Apakah itu kekristenan? Tentu tidak. Sekali kita kudus, setiap hari kita kudus. Dari pagi sampai malam kita kudus. Jadi jangan hari Minggu kita konsultasi sama hamba Tuhan. Hari lain kita pergi ke dukun atau ke orang pinter. Nah, salah terus deh kita jadi orang Kristen. Jadi artinya jadi orang Kristen itu nggak hari Minggu doang ya Bapak Ibu. Mulai dari Minggu sampai ketemu Minggu lagi, mulai dari 24 jam sehari, kita betul-betul harus mempersembahkan tubuh kita sebagai bait Allah yang hidup. 1 hari 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu. Ingat kita baru habis fast 21 bersama ICC, bersama Gates Family, bahwa presence of God, kehadiran Tuhan atau di hadirat Allah gak cuma hari Minggu, tetapi setiap detik hidup kita. Sama dengan kekudusan. Kalau kita mau ibadah sejati, kita juga melakukan presence of God, merasakan, berjaga-jaga, aware, menyadari 24 jam sehari hidup kita harus mempersembahkan tubuh kita. Nah, itulah makanya itulah ibadah sejati. Poin pertama dari kunci kalau kita mau tidak tergoncangkan. Oleh karena itu kita harus pikul salib tiap hari. Supaya kita kuat, kita harus masuk dalam care cell.
tentunya ya, saling menguatkan. Jadi contoh, saya mau kasih contoh buat Bapak Ibu lagi dengerin berita yang lagi heboh, penipuan lewat perjudian online dengan kedok, trading atau investasi online dengan aplikasi macam-macam ya namanya. Ada binomo, ada crypto money, ada binary option, apalagi saya nggak tahu. Saya ini orangnya gatek, tapi paling nggak kuping saya dengar ada aplikasi-aplikasi itu. Dan kenapa banyak yang tertipu? Kenapa korbannya bisa sampai besar banget? Kenapa? Karena banyak orang pengen kaya cepat. Semua kepengen kaya ya? Ada nggak yang nggak kepengen kaya? Saya yakin semua orang pengen kaya termasuk saya. Tapi masalahnya kalau kaya cepat, itu akan bermasalah. Karena kaya itu perlu proses. Dan berkat sumbernya bukan dari aplikasi, berkat sumbernya dari Tuhan. Jadi saya mau kesaksian sedikit yang saya belum pernah cerita selama ini, saya cuma cerita sama keluarga. Menjadi orang bijak gak gampang, Bapak Ibu. Menghadapi arus dunia ini tidak mudah. Kenapa? Karena kita juga masih hidup di dunia. Kita semua bisa saja ngambil keputusan salah. Kita semua bisa saja tanpa bertanya atau cerita dengan teman-teman di Carousel karena kita terkecoh dengan iklan atau promosi, kita tertipu. Itu pula yang sekarang terjadi di trading online. Dan waktu itu saya masih kerja, ini kejadiannya udah lama. Saya masih aktif bekerja. Saya tiap pagi itu buka salah satu, dengerin sambil di mobil, sambil memuji dan menyembah Tuhan, sambil dengerin radio siaran channel Kristen. Bayangin, saya nggak melancong kemana-mana. Saya keluarin radio channel Kristen tiap pagi. Dan saya ingat banget, saya kan ngantor jam 8. Tetapi di jalan posisi jam 7 sampai setengah 8, acaranya channel Kristen itu adalah tentang bagaimana merintis usaha. Nah, jadi saya otomatis kuping saya juga dengar selain awalnya firman Tuhan, bagaimana merintis usaha, dan salah satunya dipromosikanlah aplikasi robot trading forex di radio channel Kristen. FM-nya itu Kristen. Jadi saya nggak sebutin namanya ya. Saya tentu percaya sebagai anak Tuhan. Saya pikir ini radio nggak mungkin dong nyiarin hal-hal yang bodoh. Tetapi karena zaman itu belum heboh seperti hari ini, saya nggak ngerti. Cuma saya lagi bilang, masa sih radio ini bohong? Lalu saya mulai berpikir, nggak ada salahnya ya aplikasinya saya beli. Nyoba iseng beli. Iseng nih. Iseng saya beli aplikasi robot trading forex seharga 5 juta rupiah. Dan selesai itu, suami saya marah. Karena saya nggak ngomong sama suami saya. Kamu nggak nanya sama saya ya? Nah, inilah kesalahan saya lagi berikutnya. Akhirnya saya sempat ribut, saya sempat bilang gini, uang saya kenapa nggak boleh? Nah, tetapi Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tegur saya habis dan tahu, saya nggak pernah punya waktu lagi melanjutkan hal itu. Karena apa? Setiap kali saya di WA, setiap kali saya dihubungi untuk aplikasi ini, saya nggak punya waktu karena sibuk. Sibuk apa? Sibuk kerja ngantor sama sibuk pelayanan. Jadi lama-lama waktu berjalan sampai heboh berita hari ini, saya lagi berpikir, saya bersyukur hari ini. Untung, kalau orang Jawa selalu untung ya. Untung cuman beli aplikasi, tapi nggak ikut aplikasinya bermain. Jadi 5 juta saya hilang. Sampai hari ini, saya bilang Tuhan udah ganti yang lebih besar dari itu. Nah, itu satu bukti bahwa saya yang berbahasa roh tiap hari, saya yang juga berdoa tiap hari, tapi tetap saya bisa punya keinginan yang saya pikir itu benar karena saya tidak mengerti dan tidak konsultasi. Itu ruginya kalau mengambil keputusan sendiri. Bisa salah nggak? Salahnya lebih besar daripada kita cerita atau sharing. Nah, akhirnya suami saya bilang, untung kamu nggak ngelanjutin. Kalau nggak ikut mau berapa miliar, udah habis saya nggak punya rumah kali hari ini. Tapi ya itulah, puji Tuhan. Saya tidak melanjutkan karena Tuhan tidak mengizinkan, karena kita tiap hari ada dalam pagar Allah. Jadi jangan sampai tertipu oleh arus dunia ini ya, lebih berhati-hati. Zaman sekarang berapa banyak korbannya trading online atau investasi yang nggak benar, yang ternyata termasuk perjudian. Saya nggak ngerti sebelumnya. Jadi kita balik lagi, kita mau ibadah yang sejati. Tadi poin pertama. Slide berikutnya kita lihat apa itu ibadah sejati. Ada 2 jenis ibadah. Ibadah supaya atau ibadah karena. Saya kasih ini supaya mudah. Ibadah supaya itu apa? Ibadah supaya itu beribadah dengan motif yang salah. Mencari berkat, penghiburan,
kepuasan, kebahagiaan, kesuksesan, ada tujuan untuk diri sendiri. Semua untuk aku dan untuk aku, supaya aku lega, supaya aku happy, supaya aku balik lagi untuk aku dan untuk aku. Itu ibadah supaya. Nah, satu lagi ibadah karena. Ibadah karena adalah beribadah dengan motif yang benar. Karena kemurahan dan kasih Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib, Dia sudah membayar lunas hidup kita. Jadi ibadah karena kita menyadari betapa baiknya Tuhan. Sehingga kita beribadah untuk menyenangkan Tuhan, merayakan kemenangan Yesus, dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Itu ibadah karena. Kita mau pilih yang mana? Untuk Tuhan atau untuk aku? Semua harusnya untuk Tuhan. Dari Tuhan, untuk Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Slide berikutnya. Poin yang kedua, yaitu saling mengasihi secara radikal. Saling mengasihi ini adalah perintah ada di Kisah Rasul 2 ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Luar biasa. Poin kedua ini kita pun sudah praktekkan di CDC, baik di Depok dan di Bogor, yaitu kita berada dalam wadah Kersel, kelompok saling mempedulikan untuk bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Tuhan, saling mendoakan, memuji dan menyembah Tuhan bersama, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menolong, fellowship bersama, atau makan bareng, potluck, apa aja seperti waktu kita Natal Kersel kemarin. Semuanya bersukacita bersama. Jadi ke depan boleh sebulan sekali kita bikin acara outing, kumpul sama-sama. Jadi tidak formal tetapi yang penting kebersamaan, saling peduli dan saling mendoakan. Itulah komunitas yang tak tergoncangkan. Jadi penting banget kita semua juga tidak hanya ngumpul Kersel, tapi juga kunjungan bersama, mengajak jiwa baru untuk join Kersel. Inilah proses kehidupan sehari-hari komunitas yang tak tergoncangkan yang dimaksud dengan poin kedua. Yang ketiga, slide berikutnya, yang terakhir. Jadi praktek amanat agung secara radikal atau out-nya. Tadi udah kita bahas up, yaitu untuk Tuhan. Yang kedua adalah in, untuk sesama. Dan ketiga, sesama di dalam seiman ya. Yang ketiga adalah out, untuk orang di luar komunitas kita, yaitu melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa yang dilakukan oleh CDC di poin ketiga? Supaya kita menjadi CDC komunitas yang tak tergoncangkan. Praktek poin ketiga ini jangan lupa Bapak Ibu, kita semua, kita harus kunjungan. Kita mendoakan jiwa-jiwa, mengajak jiwa-jiwa mulai dari yang terdekat, gak usah jauh-jauh. Mulai dari keluarga inti kita. Mungkin ada yang belum mengerti, belum mengenal Yesus sungguh-sungguh. Kemudian naik lebih luas, keluarga besar. Kemudian lebih luas lagi, mungkin tetangga ada yang bermasalah, kita bisa doakan mereka. Mungkin lebih besar lagi, teman-teman di sekolah, teman-teman di kampus, teman-teman jangan-jangan ada yang teman yang sama setiap hari kontak, teman-teman satu gerbong kereta setiap hari OTW ke kantor. Ini semua kita lakukan sebagai amanat agung dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi bukan pergi jauh-jauh Bapak Ibu, nanti mahal di ongkos, dapat jiwanya juga enggak. Mendingan yang di sekitar kita. Jadi bukan pergi jauh, tetapi segera take action, peduli dengan orang-orang di sekitar kita untuk kita tolong,
kita doakan mengalami terobosan rohani. Dan kemudian setelah itu diapain? Diajak masuk Kersel. Lalu diapain? Diajak ikut pemuritan. Karena Tuhan mengajar di ayat tadi, ayat 19 dan 20, ajarlah mereka dan baptislah. Artinya kita harus mengajak mereka di pemuritan. CDC sekarang nama pemuritannya adalah Spiritual Journey. Puji Tuhan, kita lagi sedang adaptasi dan Bogor sudah mulai lebih dulu. Terima kasih untuk jemaat CDC Bogor yang sudah mulai spiritual journey dengan jumlah peserta 46 orang. Luar biasa. Dan kemarin hari Sabtu, selamat untuk 3 orang yang baru dibaptis dan lahir baru. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong buat Bogor? Biar di mute tapi nggak apa-apa ya. Tepuk tangan buat CDC Bogor yang sudah melakukan poin ketiga 1, 2, dan 3 dengan baik. Dan siap-siap CDC Depok, kita akan mulai spiritual journey di bulan Juli 2022. Siap kerja buat Tuhan, amin. Nah, slide terakhir ini, hari ini saya ingatkan kembali. Kalau mau menjadi komunitas yang tak tergoncangkan, unsurnya cuma 3, up, in, out. Up-nya adalah ibadahlah sejati kepada Tuhan. Dan kemudian in-nya, hiduplah saling mengasihi di dalam Kersel. Dan out-nya, lakukan kunjungan dan ajak spiritual journey. Dan ketiga ini kita lakukan karena pertolongan Roh Kudus. Dan kita adalah jemaat yang taat, tubuh Kristus yang taat. Kalau kita lakukan ketiga poin ini, saya percaya CDC menjadi komunitas yang tak tergoncangkan. Dan tentunya 1 tahun berjalan, CDC punya suka dan duka. Ada satu surprise hari ini yang akan sampaikan. Untuk CDC Depok dan Bogor, kita masih sama-sama bergumul untuk tempat ibadah. Satu persatu Tuhan jawab. Tunggu tanggal main ya. Tetapi kita mulai dari Depok dulu ya. Depok kan jadi tua dan kakak ya. Gak apa-apa ya Bogor. Nanti sama-sama menyusul. Slide terakhir kita lihat. Oh sorry. Belum slide terakhir ya. Ketinggalan. Jadi kalau kita tahu tadi 3 komponen, jangan lupa visi dan misi ini sejalan dengan 3 komponen komunitas yang tak tergoncangkan. Visi kita adalah menjadi rumah bagi semua generasi seperti gereja mula-mula, jadi zamannya Yesus. Lalu misi kita menjangkau dan memuridkan jiwa-jiwa untuk menjadi berkat sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Cocok sama firman Tuhan ya yang saya khotbahkan hari ini. Slide berikutnya. Core value atau our DNA adalah 1, mentalitas kerajaan Allah. Karena kita semua sudah terima Yesus, kita semua harus punya mental kerajaan Allah. Hati nurani yang murni, sudah pernah saya khotbahkan. Kita menjadi komunitas yang punya hati nurani yang murni. Rela berkorban, berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa, dan hidup yang berbuah. 5 nilai ini atau core value atau DNA CDC tidak hanya sekedar tulisan di kertas, tetapi dilakukan oleh siapa? Oleh semua jemaat CDC, semua tubuh Kristus CDC. Dan hadiahnya, karena 1 tahun kita sudah mulai berjalan dengan tertati-tati di tengah-tengah suka dan duka di masa pandemi, baru ini sekarang slide terakhir. Bapak Ibu, ini adalah tempat ibadah CDC Depok yang terbaru. Nanti tebak ya di mana ya ini? Boleh kita lihat dulu videonya. Silakan Oci videonya. Untuk berduka dan
Bapak Ibu udah lihat videonya, tepuk tangan dulu semuanya. Jadi saya akan mengumumkan kita sudah punya tempat ibadah baru di lantai 4 di rooftop mall di Depok yang sekarang sedang dalam proses renov, dan kita akan start ibadah onsite full hybrid setiap minggu, umum dan ero mulai tanggal 3 April. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi itu semua adalah hadiah dari Tuhan di ulang tahun 1 tahun CDC. Kita percaya kita akan soft opening dulu karena nanti ada grand openingnya yang akan Pastor Nala Widya sebagai ketua sinode akan khotbah onsite di Depok tanggal 24 April karena beliau tanggalnya agak padat. Jadi terima kasih, Tuhan memberikan yang terbaik dan akan menyusul nggak lama lagi CDC Bogor pun akan punya tempat ibadah sendiri yang nggak kalah bagusnya dengan Depok. Terus dukung doa bahwa gereja ini bukan milik siapa-siapa tapi miliknya Tuhan Yesus. Kita adalah komunitas yang tak tergoncangkan karena kita melakukan 3 hal yang tadi saya khotbahkan, up, in, out. Tiga-tiganya sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Lakukan dengan semangat. Gereja kita akan menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk 1 tahun CDC berulang tahun. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Sekalipun di masa sulit, kami bisa melewati karena Tuhan begitu baik. Kami sudah meninggalkan masa lalu. Kami tidak mau menoleh ke belakang. Kami mau berjalan dengan iman. Kami mau melangkah ke depan karena Yesus bersama-sama dengan CDC. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi dasar yang kuat dalam hidup kami semua, anggota tubuh Kristus, dan kami menjadi unshakable community. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah hari ini. Pasti kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih untuk para volunteer yang sudah melayani dengan penuh sukacita dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman hari Minggu 27 Maret 2022, ibadah CDC Depok online via Zoom jam 9 pagi akan dilayani oleh Pastor Andi Arifianto. Hari Minggu 27 Maret 2022, ibadah CDC Bogor onsite disertai live streaming jam 9 pagi akan dilayani oleh Pastor Naphtali Ferkino. Bersyukur untuk kesempatan indah memuji dan menyembah Tuhan Yesus yang sangat baik. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling, silahkan menghubungi nomor telepon yang ada di layar saudara. Kami dukung doa dengan sepakat kebutuhan jemaat. Untuk jemaatmu yang pada saat ini sedang sakit, kami percaya bilur-bilurmu menyembuhkan dan kami percaya tangan Tuhanlah yang akan memberikan mujizat bagi anak-anakmu yang sedang sakit Tuhan. Kami percaya Bapa, mujizat-Mu itu sudah terjadi pada saat ini. Kami juga berdoa untuk hubungan keluarga antara suami istri, anak dan orang tua. Engkau Tuhan yang memulihkan, Engkau Tuhan yang memberikan damai sejahtera, sukacita sorgawi, pemulihan dalam setiap hubungan dan damai sejahtera setiap keluarga terjadi pada saat ini. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mencari pekerjaan ataupun sedang memulai usaha. Engkau Tuhan yang memberikan hikmat, kreativitas. Engkau Tuhan yang membukakan jalan di mana saat kami tidak melihat jalan. Kami percaya kemurahan-Mu selalu menyertai. Kami percaya mujizat-Mu terjadi sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang dahsyat dan hebat. Bapa, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang sudah disembuhkan. Bilur-bilur-Mu lah yang menyembuhkan Bapa. Mujizat-Mu yang sudah terjadi, kami bersyukur dan kami juga melihat Tuhan anak-anak-Mu yang pada saat ini Engkau sertai di tengah pandemi. Baik usaha, baik pekerjaan yang terus Engkau sertai Bapa. Kami percaya semuanya hanya kemurahan-Mu. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan setiap keluarga yang saat ini sudah terjadi Bapa. Damai sejahtera, sukacita selalu menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami bersyukur untuk segala keajaiban-Mu. Haleluya.
Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk Indonesia, untuk negara kami ini Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang selalu menyertai Presiden kami, pemimpin kami, jajaran para menteri. Kami juga percaya Bapa, Engkau Tuhan yang memberikan hikmat, pewahyuan yang baru dalam setiap pengambilan keputusan, terutama Tuhan untuk proses pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang memberikan resources semua yang dibutuhkan. Kami percaya akan banyak peluang pekerjaan baru. Kami melihat juga Bapak akan banyak industri-industri baru dan banyak Indonesia semakin sejahtera Bapak. Bapak, kami percaya semuanya hanya berkat dan kemurahan-Mu saja bagi Indonesia. Kami juga berdoa Bapak untuk kondisi hari ini. Kami percaya dalam proses endemi ini semua masyarakat akan tetap menjaga prokes sampai kondisi hari ini, pandemi ini berlalu. Bapak, kami juga berdoa secara khusus untuk TNI dan Polri. Engkau Tuhan berikan kesatuan hati untuk menjaga keamanan. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk roh-roh pemecah Bapak. Kami percaya damai sejahtera menyertai Indonesia. Dan kami patahkan segala bibit-bibit teroris yang ada dalam negara ini. Tuhan, terpujilah nama Bapa. Kami serahkan Indonesia, kami serahkan kota kami serahkan kota Bogor juga Bapa. Engkau Tuhan yang memberkati para pemimpin kami. Terpujilah namamu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Persembahan Bapak Ibu bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. 2 Korintus 9 ayat 7. Setiap orang hendaklah memberi sesuai dengan kerelaan hatinya. Jangan berikan jika itu membuat kamu sedih. Sebaiknya orang jangan memberi jika ia merasa terpaksa. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa untuk persembahan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, sehingga kami bisa mengembalikan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan. Bapa, biarlah persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu, bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu, bisa membantu teman-teman kami yang saat ini sedang membutuhkan. Diberkatilah tangan-tangan yang memberi, dan kami percaya semua anak-anak-Mu selalu hidup dalam kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu selalu. Kami percaya masa depan kami penuh pengharapan. Haleluya. Amin. Kita percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah CDC, kami mengundang saudara untuk dapat bergabung dalam Care Cell, yang merupakan kelompok saling mempedulikan. Saudara dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara, dan Anda bisa bergabung dengan Care Cell yang sesuai dengan kelompok usia, waktu, dan kebutuhan saudara. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Sekali lagi, kami ucapkan selamat datang di CDC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week. God bless you. Ya, Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kami tim pastoral mengucapkan banyak terima kasih kepada semua volunteers baik di Depok maupun di Bogor. Dan sebagai ucapan terima kasih, nanti semua volunteers akan menerima souvenir ulang tahun pertama CDC. Dan juga 10 jemaat yang hari ini berhasil menang juga akan dikirimkan satu souvenir kenang-kenangan. Dan gak lama lagi kita akan menyusul first year birthday-nya, anniversary-nya Bogor ya. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Makanya perhatikan semua ikonnya CDC. Kalau mau dapat hadiah. Nanti CDC Bogor pun akan menceritakan ikonnya CDC dengan ikon yang sama tentunya. Karena kita satu tubuh Kristus. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dan bersuka cita karena Engkau Allah yang baik, yang membawa kami bertumbuh bersama di dalam wadah CDC dengan luar biasa. Begitu banyak pengalaman, pertolongan Tuhan yang luar biasa kami rasakan. Kami bersyukur dan setiap firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, biarlah ini menjadi dasar yang kuat bagi tubuh Kristus, CDC untuk tetap kokoh, tak tergoncangkan di masa sulit sekalipun, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saat ini hamba-Mu berdoa, terimalah berkat dari Allah Bapa tercurah ke tengah keluarga-Mu, dalam pekerjaan-Mu, dalam studi-Mu. Bapa melimpahkan kepadamu keberhasilan. Cinta kasih dari Yesus Kristus memenuhi hatimu, serta penyertaan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari kita terima berkat ini di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin.